Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti dengan nomor BP 1911021026, mahasiswi D4 Akuntansi. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang modal kerja. Nah, pada modal kerja itu sendiri ada beberapa topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian modal kerja, yang kedua macam-macam modal kerja, dan yang ketiga adalah ruang lingkup modal kerja itu sendiri. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian modal kerja. Untuk teman-teman ketahui, sebelum kita masuk pada topik-topik yang lain, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian modal kerja, macam-macam modal kerja itu sendiri. Nah, modal itu terdiri atas modal kerja atau working capital asset dan modal tetap atau fixed capital asset. Nah, apa sih pengertian dari working capital asset dan fixed capital asset itu sendiri? Nah, untuk modal tetap atau fixed capital asset adalah bentuk jumlah modal dalam bentuk investasi pada aktiva yang kemudian untuk periode lama dapat menyediakan kemudahan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, untuk modal kerja working capital asset adalah modal yang menitik beratkan pada jumlah dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan operasi perusahaan yang bersifat rutin dan untuk jangka pendek. Nah, untuk lebih mudahnya, kalau modal tetap fixed capital asset itu investasinya lebih pada aktiva. Nah, kalau untuk working capital asset itu pada jumlah dana yang diperlukan, sedangkan untuk modal tetap itu dengan periode yang lama atau jangka waktu yang lama, sedangkan modal kerja atau working capital asset itu untuk jangka waktu yang pendek. Nah, menurut Rianto ada 3 batasan modal kerja yang digunakan. Masing-masing batasan tersebut yaitu konsep kuantitatif dan konsep kualitatif. Apa sih konsep kuantitatif dan konsep kualitatif itu? Konsep kuantitatif adalah menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital dan kemudian menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi yang sifatnya secara rutin, atau dengan kata lain modal yang menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendeknya. Nah, kalau konsep kualitatif bagaimana? Konsep kualitatif ini menitik beratkan pada kualitas modal kerjanya. Dalam konsep ini, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek atau net working capital yang jumlah aktiva lancar berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari pemilik perusahaan. Modal kerja adalah aktiva lancar yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang dari pemilik sendiri. Nah, adanya modal kerja tersebut aktiva lancar yang lebih besar dari utang lancar sehingga menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek. Selanjutnya, kita akan bahas tentang macam-macam modal kerja. Modal kerja itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Untuk pertama, kita bahas dulu nih apa pengertian dari modal kerja permanen. Nah, modal kerja permanen itu sendiri yaitu modal kerja yang harus tetap ada. Namanya saja sudah permanen, artinya dia memang harus ada dalam perusahaan tersebut untuk dapat menjalankan fungsinya secara terus-menerus yang digunakan untuk kelancaran usaha. Nah, modal permanen itu dapat dibedakan menjadi modal kerja primer atau primary working capital, yaitu modal kerja minimum, dan modal kerja normal adalah jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Selanjutnya kita bahas tentang modal kerja variabel. Nah, apa sih modal kerja variabel? Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Nah, modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi modal kerja musiman atau seasonal working capital dan modal kerja skillis atau cyclical working capital
dan modal kerja darurat atau emergency working capital. Nah, modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Kalau modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur. Dan modal kerja darurat yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup modal kerja, yaitu perencanaan besar kebutuhan modal kerja, sumber-sumber modal kerja, penggunaan dana dan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Perencanaan besarnya kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja terutama tergantung kepada dua faktor, yaitu periode perputaran atau periode terkait modal kerja dan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Kemudian masuk pada sumber-sumber modal kerja. Sumber modal kerja itu yang pertama adalah sumber intern atau internal source, adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Nah, yang kedua adalah sumber eksternal atau external source. Nah, sumber yang berasal dari luar perusahaan, dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditor dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan dan disebut dengan istilah modal asing. Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambilan bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan. Dana ini juga disebut dengan modal sendiri. Kemudian sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang tampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Yang kedua dari keuntungan penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Yang ketiga adalah keuntungan dari investasi jangka panjang. Dan yang keempat adalah simpanan wajib, simpanan pokok maupun berjangka, deposito dan lainnya yang merupakan sumber menyebabkan bertambahnya modal kerja. Adapun sumber-sumber modal kerja menurut Rianto yaitu berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya modal, bertambahnya utang jangka panjang, dan adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Selanjutnya adalah penggunaan dana. Penggunaan dana adalah pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja. Yang pertama adalah pembayaran biaya, yaitu upah, gaji, pembelian bahan atau barang yang diperlukan, supplies kantor, dan pembayaran biaya-biaya lainnya. Kemudian adanya kerugian dari penggunaan modal kerja, karena kerugian di luar usaha harus dilaporkan tersendiri dalam laporan perubahan modal kerja. Yang ketiga adanya pembentukan modal, yaitu pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang, adanya perubahan bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Yang keempat adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Yang kelima adalah pembayaran utang jangka panjang serta pembelian kembali. Yang keenam ada pengambilan uang oleh pemilik. Selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana. Bagian pertama menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja dan perubahan modal kerja secara total. Bagian ini menggambarkan kenaikan atau penurunan setiap elemen aktiva lancar, utang lancar, serta perubahan total modal kerja dalam satu periode tertentu. Kemudian bagian kedua itu menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja. Bagian ini menggambarkan sumber-sumber tertentu dari mana modal kerja diperoleh serta bagaimana penggunaan dari modal kerja tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan soal. Nah, pada kali ini kita akan membahas soal dari PT Duo Dewantari, yang mana mereka mempunyai laporan finansial selama 2 tahun terakhir. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada PowerPoint tersebut. Nah, di sini terlihat neraca per 31 Desember pada 2009 dan 2010. Kemudian ada juga
laporan laba rugi 31 Desember 2010 oleh PT Duo Dewantari. Nah, di sini ada pertama kita disuruh untuk menyusun laporan perubahan modal kerja, kemudian kita juga membuat laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian net working capital. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelesaiannya. Yang pertama, laporan perubahan modal kerja. Nah, untuk yang pertama kita analisis dulu nih neraca dari tahun 2009 dan 2010. Kemudian kita buatkan juga tabel untuk perubahan modal kerja. Di sini kita buat bertambah dan berkurang seperti yang teman-teman lihat pada slide. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk aktiva lancar. Aktiva lancar yang pertama adalah kas. Nah, kas ini pada tahun 2009 yaitu sebesar 7.212.800 dan 2010 adalah 4.699.800. Artinya ada penurunan kas pada tahun 2010. Nah, kita letakkanlah pada perubahan modal kerja pada tabel berkurang karena dia mengalami penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2010, maka kita letakkan pada tabel yang berkurang. Kemudian piutang. Piutang tahun 2009 yaitu 12.145.800, sedangkan untuk tahun 2010 itu adalah 12.886.400. Artinya ada kenaikan piutang pada neraca tahun 2010. Maka kita letakkan pada tabel perubahan modal kerja yaitu pada tabel yang bertambah yaitu sebesar 740.600. Artinya inilah selisih kenaikan pada tahun 2000 dari tahun 2009 ke tahun 2010. Nah, dapatlah jumlah aktiva lancar yaitu 31.292.200 untuk tahun 2009 dan tahun 2010 adalah 30.388.200. Nah, begitu juga dengan hutang lancar. Untuk total hutang lancar itu sendiri yaitu sekitar 8.109.600 di tahun 2009 dan 8.057.000 di tahun 2010. Nah, untuk modal kerja itu kita dapatkan dari pengurangan aktiva lancar dengan hutang lancar. Dapatlah hasilnya 23.182.600 untuk tahun 2009 dan untuk tahun 2010 adalah 22.331.200. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis sumber dan penggunaan dana. Yang pertama kita lihat dulu dari investasi. Investasi tahun 2009 dan 2010 itu mengalami kenaikan sebesar 598.000, yaitu didapat dari 2.936.000 tahun 2009 investasinya, dan tahun 2010 adalah 353.534.000. Nah, itulah kenaikan dari tahun 2009 ke 2010. Nah, untuk aktiva tetap yaitu kenaikan aktiva tetap sebesar 1.665.000, dan utang jangka panjang itu adalah utang yang berkurang karena pada tahun 2009 itu mengalami pengurangan ke tahun 2010. Makanya di sini kita katakan dengan utang yang berkurang. Kemudian ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini pembayaran dividennya sebesar 822.400. Nah, kemudian kita masuk pada laporan sumber atau kita membuat laporan sumber dan penggunaan dana untuk PT Duo Dewantari. Setelah kita analisis sumber dan penggunaan dana, baru kita masuk pada laporan sumber dari penggunaan dana tersebut. Nah, dapatlah untuk sumber dana itu sendiri. Untuk sumber dana itu 2.065.600. Untuk penggunaan dana itu sebesar 2.922.000. Akhirnya dapatlah penurunan modal kerja sebesar 856.400.
Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.